Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Abdullah dari Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Nah, di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai dasar-dasar dari mata kuliah metode numerik. Nah, hubungan mata kuliah metode numerik terhadap mata kuliah kalkulus dan aljabar yaitu landasan teori untuk metode numerik ini tidak lain adalah kalkulus dan aljabar linear. Sebut saja beberapa teorema seperti teorema nilai rata-rata, teorema nilai tengah, dan teorema Taylor pada mata kuliah kalkulus digunakan pada pembuktian beberapa metode dalam metode numerik. Nah, kemudian untuk hubungannya dengan matematika komputasi yaitu karena dalam metode numerik ini dibutuhkan pengetahuan komputasi di mana pengetahuan ini diperlukan untuk menjalankan berbagai aplikasi yang mendukung penyelesaian masalah-masalah matematika. Metode numerik ini dibutuhkan dalam kajian matematika karena banyak permasalahan matematis yang tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik. Jikapun terdapat penyelesaiannya secara analitik, proses penyelesaiannya seringkali cukup rumit dan memakan banyak waktu sehingga tidak efisien. Nah, adapun keuntungan dari metode ini antara lain yaitu yang pertama, solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Yang kedua, dengan bantuan komputer, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat serta hasil yang diperoleh dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Adapun kelemahan dari metode ini yaitu nilai yang diperoleh berupa pendekatan atau hampiran. Dan yang kedua, tanpa bantuan komputer, proses perhitungan akan berlangsung lama dan berulang-ulang. Nah, untuk mengatasi kelemahan yang saya katakan sebelumnya itu, dalam metode numerik ini dilakukan operasi hitungan dalam jumlah yang banyak sehingga dalam prakteknya perlu bantuan komputer untuk menyelesaikan hitungan tersebut. Tanpa bantuan komputer, metode numerik tidak banyak memberikan manfaat. Nah, contoh aplikasi yang telah kami pelajari di kelas ada dua, yaitu aplikasi MATLAB dan GeoGebra. Dimana jika kita menggunakan aplikasi MATLAB itu kita hanya menginput nilai, kemudian hasilnya akan langsung muncul. Kemudian untuk GeoGebra, jika kita masukkan input itu, langsung muncul grafiknya. Nah, galat atau biasa disebut error dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Nah, dalam metode numerik, hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai sejatinya. Akan selalu ada selisih karena hasil yang didapat dengan metode numerik merupakan hasil yang diperoleh dengan proses iterasi untuk menghampiri nilai sebenarnya. Nah, walaupun demikian, bukan berarti hasil yang didapat dengan metode numerik itu salah, karena galat tersebut dapat ditekan sekecil mungkin sehingga hasil yang didapat sangat mendekati nilai sebenarnya atau bisa dikatakan galatnya mendekati 0. Persamaannya yaitu epsilon sama dengan A dikurang alfa, di mana epsilon merupakan galat, A merupakan nilai sebenarnya, dan alfa merupakan nilai hampiran. Nah, kesalahan numerik merupakan error atau kesalahan yang timbul akibat adanya proses pendekatan atau hampiran. Kesalahan numerik ini terjadi 3 hal. Antara lain yang pertama itu kesalahan bawaan, merupakan kesalahan data yang timbul akibat adanya pengukuran atau human error seperti kesalahan pencatatan atau tidak memahami hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Yang kedua yaitu kesalahan pembulatan. Perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin, karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat dalam komputer. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu galat pemotongan, yaitu galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Nah, galat numerik ini berasal dari penggunaan hampiran untuk menyatakan operasi dan besaran matematis yang eksak, yang mencakup galat pemotongan dan galat pembulatan. Nah, kedua jenis galat ini mempunyai hubungan antara hasil yang eksak atau sejati yang hampirannya dapat dirumuskan dengan nilai sejati sama dengan hampiran ditambah galat. Nah, dengan menyusun persamaan tersebut, didapatkan bahwa galat numerik sama dengan ketidaksesuaian antara yang sebenarnya dan hampiran.
Nah, kemudian terdapat juga satu cara untuk memperhitungkan besarnya besaran yang sedang dievaluasi adalah menormalkan galat terhadap nilai sejati. Persamaannya yaitu galat relatif pecahan sama dengan galat dibagi nilai sejati, di mana galat relatif dapat juga dikalikan dengan 100% agar menunjukkan persen galat relatif yang sejati. Ada beberapa materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah metode numerik ini, yaitu yang pertama itu sistem persamaan linear, di mana suatu sistem persamaan linear terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Menyelesaikan suatu sistem persamaan linear adalah mencari nilai-nilai variabel-variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Adapun metodenya yaitu eliminasi Gauss, metode Gauss-Jordan deskomposisi atau faktorisasi LU, galat dalam penyelesaian SPL, iterasi Jacobi, iterasi Gauss-Seidel, dan metode SOR. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu akar persamaan non-linear. Persamaan non-linear diperlukan akar-akar, di mana akar sebuah persamaan non-linear yaitu fx sama dengan 0 merupakan nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Contoh sederhana dari persamaan non-linear adalah persamaan kuadratik yang berbentuk x sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c. Adapun metode penyelesaian akar persamaan linear yaitu yang pertama metode tertutup yang menyangkut metode bisection dan metode regula falsi. Dan metode yang kedua yaitu metode terbuka yang menyangkut metode titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Kemudian materi yang ketiga yaitu interpolasi. Nah, interpolasi merupakan teknik mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Manfaat dari interpolasi yaitu dapat mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta dan pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linear, kuadratik, dan polinomial. Nah, adapun metode interpolasi yaitu metode linear, interpolasi kuadrat, interpolasi polinom Newton, interpolasi Lagrange, dan interpolasi spline, di mana interpolasi spline itu mencakup dua, yaitu spline linear dan spline kuadrat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu integrasi numerik. Integrasi numerik ini digunakan untuk menyelesaikan integral yang sulit diselesaikan secara analisis dan integral yang disajikan dalam bentuk tabulasi atau bentuk tabel yang dalam tabelnya itu hanya diketahui nilai x dan xi-nya. Adapun metode integrasi numerik yaitu yang pertama integral Riemann, yang kedua metode Piast. Metode Piast itu yaitu kaidah segi empat, kaidah trapesium, dan kaidah titik tengah. Yang ketiga itu metode Newton-Cotes, yaitu metode trapesium, metode Simpson sepertiga, dan metode Simpson 3/8. Yang keempat itu integrasi Gauss, dan yang terakhir itu integrasi Romberg. Kemudian materi selanjutnya yaitu diferensiasi. Diferensiasi numerik ini digunakan untuk menentukan nilai turunan fungsi fx yang rumusnya tidak diketahui secara eksplisit, tetapi hanya diketahui memiliki bentuk titik yang dilalui suatu kurva saja. Nah, penurunan fungsi secara numeriknya yaitu yang pertama turunan tingkat 1, yaitu rumus selisih maju 2 titik, rumus selisih pusat 2 titik, rumus selisih mundur 2 titik, ekstrapolasi Richardson, hampiran turunan dengan interpolasi. Dan yang kedua yaitu turunan tingkat 2 dan yang lebih tinggi, yaitu rumus selisih pusat untuk orde lebih tinggi dan turunan polinomial interpolasi. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu persamaan diferensial biasa. Nah, alat yang penting dalam memodelkan berbagai fenomena dan masalah dalam bidang ilmu-ilmu fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan teknik. Pemunculan persamaan-persamaan diferensial dalam matematika terapan tidak lain karena kebanyakan hukum-hukum di dalam kajian ilmiah dapat dinyatakan dalam laju perubahan. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas. Peubah bebas biasanya disimbolkan dengan X. Adapun metode dalam persamaan diferensial biasa yaitu metode Euler, metode Heun, dan metode Runge-Kutta. Nah, itulah tadi beberapa pengantar dari mata kuliah metode numerik. Kemudian saya akan membahas satu persatu materi yang saya jelaskan tadi di video selanjutnya.
Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.